Go live. Oke. Besarkan layar. Iya. Sebentar, saya bikin dulu layarnya di sini ya. Iya. Assalamualaikum jamaah Edis TV dimanapun berada. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama. Selamat pagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Makasih Bang Hadi, makasih. Seperti biasanya ya jamaah-jamaah yang dirahmati, hari ini kita akan berdiskusi seperti biasanya ya. Tentu saja kita akan membahas diskusi lintas agama. Channel ini adalah sebuah channel, adalah sebuah forum yang memfasilitasi bertemunya dua agama, yakni Islam dan Kristen, untuk berdiskusi seputar agama tersebut. Ya. Nah, kaum muslimin wal muslimat, jikalau Anda ingin mendengar kajian-kajian yang berbeda, ya, yang tidak ada dogma-dogma, yang tidak ada dongeng-dongeng, ya, yang tidak ada cerita-cerita yang wow, maka Anda sudah berada di saluran yang tepat. Ya, baiklah ya, sebelum kita memulai acara kita, jangan lupa ya untuk like dulu, tekan tombol share dulu, dan juga jangan lupa untuk mengikuti channel ini. Karena apa? Karena banyak di luaran sana channel-channel yang palsu ya. Nah, silakan teman-teman ya. Tap layar dulu, tap layar. Bagikan ya. Kemudian juga jangan lupa juga teman-teman untuk menyukai ya. Tap itu maksudnya menyukai. Oke. Astaga, lupa. Aneh lupa. Aduh, lupa ini bulan puasa. Tidak apa-apa, itu namanya khilaf, saudara-saudara. Khilaf. Barang siapa yang khilaf, maka tidak batal puasa. Ya, lupa. Ternyata lagi puasa malah lupa ngambil air, saudara-saudara. Nah inilah kalau asik berceramah sampai lupa ya bahwa ini adalah bulan puasa. Oke, baiklah, ayo kita diskusi. Aduh. Belum apa-apa, kalian ini sudah tertawa terus, saudara. Oke, silakan. Yuk, kita mulai diskusi kita ya. Kita kasih naik, ada saudara AA Rizky. Assalamualaikum AA Rizky, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Sedang mau kemana ini AA Rizky? Sedang mau kemana? Sedang mau kemana? Kerja bang. Kerja, baik. Silakan. Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Enggak, kenapa tadi minum bang? Itu aja sih saya kalau nanya. Karena hilaf. Iya, namanya juga baru awal-awal ya kan. Jadi kaget, baru sadar ternyata ini bulan puasa. Lupa. Barang siapa yang kilap, barang siapa yang lupa, maka tidak dianggap berdosa. Batal. Betul. Tidak berdosa karena lupa bang, batal. Betul. Betul. Iya.
Ya udah, silakan AA Rizky. Apa yang mau Nah, Anda sampaikan ini? Jadi eh ini isu. kan isu apa? Ya, Ya abang silakan. dulu. Silakan. Nggak, kemarin kan malam itu saya mau sempat ini, cuman nggak sempat jawab bahwa Bang Edi ini bertanya Tuhannya orang Islam ini Muhammad atau Allah kan begitu. Tuannya bukan Tuhannya. Nah, jadi Oh, jangan dipleset-plesetin. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah tuannya umat ah, muslim? Apakah Allah, apakah Muhammad? Begitu. ya Allah sih, Berarti Allah Tuhan ya. Tuhan. Nah, kan sekarang jadi Tuhan. Tadi katanya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Aduh, berat ini. Coba, yang mana yang tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, makanya saya bilang sampai akhir zaman, sampai ayam tumbuh gigi tidak akan terjawab. Nah, kalau Roh Kudus sama Yesus, Tuhannya mana tuh, Bang? Jangan lompat-lompat kemana-mana dulu. Kita selesaikan dulu satu isu, satu soalan, kita kelarkan dulu. Belum juga kelar urusan, kenapa kita pindah ke urusan yang lain? Nah, ibarat kata begini, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita selesaikan dulu yang di depan ini, betul? Betul. Iya, ini belum kelar, lompat ke sana, nanti satu pun tidak ada yang selesai. Enggak, saya kan rasa penasaran tuh selalu di kepala saya itu toh ingin selalu tahu. Karena saya ini posisi lagi sedang mencari tahu, kan begitu. Ya, jadi begini, Bang ya, begini. Inti daripada ajaran Kristen itu begini, Bang. Jadi yang kami panggil Bapa di surga itu, ya, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, itu kan menyertai umat manusia. Caranya dia menyertai umat manusia itu bagaimana? Caranya itu dengan melalui perantaraan rohnya. Kami sebut dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang datang daripada Tuhan. Begitu. Nah, roh itu datangnya daripada Tuhan. Nah, ketika roh itu tinggal menguasai hati seseorang, diam di dalam hati seseorang, mengendalikan seseorang, berarti itu sebenarnya sama saja Bapa di surga yang mengendalikan. Dia mengendalikannya lewat apa? Dengan perantaraan Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya itu akan melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki yang mengutus. Begitu. Nah, dia juga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Sang Mesias Yesus. Nah, jadi barang siapa yang mengikuti Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, barang siapa yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, sejatinya dipimpin oleh Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus datangnya dari Bapa di surga. Diutus oleh Bapa di surga. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa di surga. Seperti itu. Nah, baik Bapa, baik Yesus dan Roh Kudus, mereka tiga tetapi satu. Itulah ajaran kekristenan. Sederhana saja. Jangan dibikin pusing-pusing. Jadi kehadiran Yesus itu adalah lambang daripada kehadiran Bapa di surga. Begitu. Nah, pertanyaannya kenapa AA Rizky tidak mau menerima, tidak mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Malah dipimpin oleh orang yang ada di dalam kubur. Malah mengikuti orang yang di dalam kuburan. Begitu AA Rizky. Baiklah setiap manusia datang menyerahkan dirinya supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di surga. Baiklah setiap orang itu menerima Yesus karena Yesus datangnya daripada Bapa di surga. Begitu. Jangan mengikuti yang lain. Nah, jangan ngikutin terutama yang ada di dalam kubur.
Begitu. Karena orang dalam kubur itu tidak bisa memimpin kepada kebenaran. Dia sendiri adalah seorang pelaku kejahatan. Ya gitu. Apakah Rizky masih belum nangkep juga yang saya sampaikan atau bagaimana? Nangkep Bang. Tapi Nah. kalau untuk pribadi saya Bang, kalau di Abang kan Roh Kudus. Kalau di kami itu Nur Muhammad Bang. Apa yang disebut Nur Muhammad itu adalah cahaya Allah. Dan di dalam Al-Quran tidak ada. Oke, baik. Di dalam Al-Quran tidak ada Nur Muhammad, itu adalah karang-karangan kamu saja. Coba tunjukkan kepada saya satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebut-nyebut atau menjelaskan tentang Nur Muhammad. Silakan. Kalau itu kan di hadis Qudsi Bang, tentang kemakrifatan Bang, tauhid. Iya, makanya saya bilang umat muslim seperti Anda sejatinya tidak percaya, Anda tidak percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Percayalah kamu kepada Injil, percayalah kamu kepada Taurat. Cuman kamu tidak percaya. Akhirnya kamu percaya kepada hadits Qudsi. Yang sama sekali tidak pernah disebut oleh Al-Quran. Pernahkah Al-Quran menyebut hadits Qudsi? Enggak. Nah. Hadis doib juga ada Bang. Di hadis doib itu ada Bang. Rizky, begini ya. Selama saya mendalami isi Al-Quran, Al-Quran datang bukan mau membantah kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran justru datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi sayang seribu sayang, Anda malah tidak percaya kepadanya. Makanya saya bilang, tolong kalau baca Quran jangan sambil lari atau sambil salto. Ya tetap kan kalau di Quran itu Bang, kebanyakan kalau saya baca tafsiran itu tentang mengisahkan tentang Nabi Musa. Kan begitu Bang. Rizky, di dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwasanya kamu harus percaya tafsir. Nggak ada. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang jelas. Kitab yang jelas atau yang tidak jelas? Yang jelas lah Bang. Nah kalau yang jelas kenapa harus dijelas-jelaskan lagi? Itu namanya Anda kurang kerjaan. Berarti kalau di hadisnya Bang, di sini tentang ini ya, Ayub 26:11 ya. Yang satu-satunya agama yang percaya langit ada tiang cuma kekristenan, itu kan? Betul apa tidak? Bagaimana? Apa ya? Satu-satunya agama yang percaya langit ada tiang cuma kekristenan. Baik, saya jawab. Saya jawab. Jadi menurut para saintis, yang namanya langit yang kita lihat biru itu sebenarnya adalah berupa gas. Jadi tidak ada tiangnya. Itu namanya gas. Kalau gas pasti tidak ada tiangnya. Yang ada tiangnya itu ya atap. Betul. Contoh atap rumah, pelapon. Pelapon rumah. Kemudian apa lagi? Itu ada tiangnya. Disangga supaya apa? Disangga supaya tidak jatuh. Lalu apakah langit punya tiang? Tentu tidak. Nah sekarang begini. Membaca Injil, kita itu harus mengerti bahasa itu merupakan bahasa metafor atau merupakan bahasa yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita mau bandingkan dengan di dalam Al-Quran, pernah dengar istilah hampir-hampir saja langit pecah? Pernah dengar? Betul. Pernah dengar? Emangnya langit terbuat dari itu tanah liat bisa pecah? Tidak bisa. Tidak bisa.
Maksudnya tuh terpecah tuh karena awannya tuh bang pecah gitu berpecah. Pecah. Itu Hujan awan, menjadi panas, langit, panas langit, menjadi langit, hujan. langit. Langit itu berupa gas. Dia tidak mungkin bisa pecah. Begitu. Dia tidak mungkin bisa terbelah karena itu berupa gas. Begitu. Nah, makanya Anda harus memahami bahasa-bahasa yang demikian. Ketika Anda mempermasalahkan, oh ini langit ada tiangnya. Tiang-tiang langit bergoncang. Berarti langit ada tiang. Saya balikin juga ini ke dalam Al-Quran. Ini langit hampir-hampir terpecah. Gimana caranya langit pecah? Emangnya langit kayak piring gitu? Tidak bisa. Jadi ketika kita membaca Alkitab, janganlah kita seperti membaca manual bongkar pasang mesin. Ambil bautnya. Bukan seperti itu. Alkitab itu bukan buku manual belah mesin, bukan. Gitu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Terus kenapa itu bang? Saya tuh kan ini pernah ada ya, saya ini masuk gereja karena penasaran. Dan di situ tuh Tuhannya kayaknya ada dua juga. Maksudnya ada Yesus apa Roh Kudus? Kan begitu. Ya Tuhan, tadi kan sudah saya bilang Bang, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan bahwa bagaimanakah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini menyertai umat manusia. Bagaimana dia memimpin umat manusia, yaitu dengan perantaraan rohnya. Kalau roh Tuhan tinggal di hati Anda, artinya roh Tuhan itu harus Anda jadikan Tuhan. Tidak mungkin dia Anda jadikan sebagai kacung. Gimana? Anda tahu tidak, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya menjadikan dia tuanmu. Dia harus kau jadikan tuanmu. Tuan itu apa sih? Tuan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda itu harus ngikut. Anda harus nurut sama dia, itu artinya tuan. Anda artinya bawahannya, hamba. Begitu loh. Masa Roh Kudus mau Anda jadikan sebagai kacung? Tentu tidak. Anda harus jadikan Tuhan. Karena dia datang daripada Bapa di surga. Kalau Anda tidak jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan, artinya Anda tidak menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Begitu. Begitu juga dengan Yesus. Karena Yesus datang daripada Bapa di surga, diutus oleh Bapa di surga, gambar daripada Bapa di surga yang tidak terlihat, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan juga. Sebenarnya itu di dalam imanmu sebenarnya seperti itu. Bagaimana caramu menjadikan Allah sebagai Tuanmu? Kemarin saya tanya, yang mana yang Tuan? Allah apa Muhammad? Sampai sekarang belum ada yang bisa jawab. Betul. Ya, karena malam itu saya enggak fokus, kukira Tuhan, tak taunya Tuan. Kalau Tuan berarti Rizky, menjadi Islam itu kan harus menjadikan Allah sebagai tuannya. Anda harus jadi hambanya. Anda harus ngikutin Allah itu. Anda harus turutin dia, betul? Betul. Caranya bagaimana? Kan harus ngikutin Muhammad, nurutin Muhammad. Jadi cuman hanya saja perintah Allah dan perintah Muhammad sering bertolak belakang. Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perkatakanlah ucapan yang benar. Itu Allah suruh. Tetapi Muhammad bilang boleh berdusta di dalam 3 perkara. Makanya saya bilang antara Allah dan Muhammad sering gontok-gontokan. Nah, makanya Rizky, yang Anda harus ikuti, yang Anda harus jadikan Tuhan, itu adalah Bapa di surga dengan perantaraan Roh Kudusnya dan Sang Mesiasnya. Begitu. Wah, jangan mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Begitu ya. Oke. Kalau saya enggak, Bang. Ya, mungkin sekarang kamu bisa berkata seperti itu. Nanti suatu waktu
Kalau sekarang mungkin belum, makanya kita itu pelan-pelan. Nggak mau maksa-maksa begitu. Seperti itu. Semoga nanti dari yang sedikit ini, Anda nanti akan memikirkannya suatu saat. Kalau sekarang karena Anda masih masuk kiri keluar kanan, ya belum yang penting sudah saya sampaikan. Biarlah kiranya roh yang daripada Tuhan itu menguasai diri Anda sehingga Anda bisa berpikir, sehingga Anda bisa mengambil jalan yang benar. Begitu ya. Oke? Kalau saya enggak lah Bang, lebih baik yang bermarifat itu yang awaludin marifat awal beragama, hukumnya wajib mengenal Allah apa Allah kan begitu. Yang jelas saya Allah lah, karena Allah dengan Allah tidak sama, Pak Rizky. Ya. Kalau Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy dahulu. Seperti itu. Dan itu tidak pernah dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Tapi yang menurut saya batin saya itu yang bikin nyaman yaitu pandang satu. Iya, masalahnya kebenaran itu bukan soal nyaman. Begini, kebenaran itu bukan soal nyaman atau tidak nyaman. Tetapi kebenaran itu berbicara apa yang sesuai dengan fakta. Apa yang sungguh-sungguh dikatakan, bukan perasaan. Kalau perasaan ya repot. Contoh orang buta. Sebentar, orang buta pegang-pegang ini apa ini? Apa ini? Kok kayak terong pegang-pegang. Apa ini ya? Kok kayak belalai apa ini? Ternyata ternyata nya Rizky kan begitu. Oke, begitu ya. Betul? Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ayo silakan yang lain teman-teman. Silakan bagi jamaah kaum muslimin wal muslimat yang ingin ikut bergabung, yang ingin berdiskusi dengan saya, silahkan boleh mengajukan permintaan naik ya. Sambil menunggu, daripada Anda tiup-tiup jarum jam, dia tidak akan maju, ya kan? Tetap saja pelan-pelan mutarnya. Lebih baik Anda naik ke sini, kita habiskan waktu kita mengkaji nih ya dalam kajian diskusi lintas agama. Nanti tahu-tahu sudah buka puasa ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Luqman. Ya, silakan Saudara Luqman. Selamat siang, pagi menjelang siang, Saudara Luqman. Siang. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Oh ya pasti saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Mau tanya itu kamera nyala dulu, Yesus. Luqman, kamera nyala dulu. Kalau nggak bisa nyalakan kamera, saya bantu dari sini tuh. Sudah saya kirimin. Saya kirimin permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Pakai baju dulu lah, Bang. Ya, silakan pakai baju dulu. Tidak pakai baju. Bahwasanya aurat laki-laki itu menurut para ulama dari paha ke atas sampai ke leher. Anda tidak pakai baju, Anda pamer-pamer aurat Anda ini. Mana ada, Bang? Silakan, nyalakan kamera dulu. Ini udah nyala, Bang. Belum. Udah sekarang silakan. Silakan Luqman, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Tanya apa ya, Bang? Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Karena lupa terus gimana? Ya gimana saya mau ngejar orang sudah baru tadi saja sudah lupa apalagi besok. Silakan. Burung polisi saja, Bang. Ya sudahlah, mikir dulu lagi nanti naik lagi.
Mikir lagi Oke, dulu, Bang. nanti naik lagi. Saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, bagaimana saya tidak mengulang-ulang lagi? Bayangkan, belum ada 5 menit. Sudah lupa, bagaimana kalau besok? Oke, kita kasih naik ada Lucky Aditya. Lucky Aditya. Lucky ini seperti teman saya SMP. Namanya Lucky. Apakah dia orangnya? Tapi kayaknya bukan. Silakan Lucky Aditya. Lucky? Hilang saudara. Ayo. Kita kasih naik ada. Sebentar. Rian. Selamat pagi menjelang siang saudara Rian. Halo, jangan dibisukan Rian, Anda sudah naik. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Oke, macet ya, kita turunkan ya. Jadi teman-teman yang mau saya sampaikan begini. Selama saya membaca Al-Quran, saya itu membaca artinya. Di mana ya, di waktu 99% orang membaca Al-Quran itu Arabnya, maka saya tidak mau ikut-ikutan arus. Ingatlah, yang dikatakan di dalam, saya kasih contoh nih. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal bahwasanya Muhammad bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan itu masuk neraka. Hanya satu yang benar. Artinya apa? Artinya 99% ya masuk neraka, saudara-saudara. Hanya satu, bayangkan. Hanya satu saja yang benar. Seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita mau mengikuti yang kebanyakan-kebanyakan? Apakah kita mau mengikuti arus? Sementara yang kebanyakan itu menuju jalan yang sesat. Di dalam Injil dikatakan begini. Sesungguhnya, sungguh lebarlah jalan dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada hidup dan sedikit orang yang memasukinya. Tetapi luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan berbondong-bondong orang memasukinya. Artinya apa? Memang sedikit. Yang mengenal kebenaran itu hanya sedikit. Yang lain itu hanya ikut-ikutan saja. Ya kalau kau ikut yang ikut-ikutan saja ya di sana. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Siapa yang mau mengajukan permintaan naik, kita diskusi. Kita kasih naik ada Gozik. Ya, silakan Gozik. Oh, dari kontak Anda. Silakan dari kontak Anda. Apakah Anda Muslim? Dari kontak Anda?
Gimana ini orang? Datang ke sini, lalu diam-diam. Bagaimana ini saudara-saudara? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ijul. Halo Edis, selamat pagi. Oh boy, bundel. Ya silakan nyalakan kamera, bro. Oh, Apakah tidak Anda mau saya. Muslim atau Anda? Muslim. Ya silakan nyalakan kamera. Mari, apa yang mau Anda utarakan? Enggak, Apakah kita Anda mau ngobrol membantah aja soal atau ini. malah mau membenarkan? Silakan nyalakan kamera dulu. Oh, tidak mau saya. Oke, kalau tidak mau berarti Anda nonton di bawah. Kita kan Ya, cuma ngapain ngomong. kamu kesini? Tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu naik ke sini. Di sini itu adalah forum diskusi antara Kristen dengan Islam. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Islam itu penuh kebohongan dan memalukan, jangan kamu naik. Jangan. Di sini itu adalah channel yang mengundang orang-orang yang yakin Islam itu benar. Yakin bahwa Islam itu tidak ada kedustaan atau kebohongan di dalamnya. Makanya naik kemari dan nyalakan kameramu. Ya. Seperti itu. Kalau kamu saja sudah malu, ngapain kita diskusi? Ijul, silakan. Saudara Ijul, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Iya, sudah malu dia saudara-saudara. Tapi dipaksa-paksa naik, gimana? Oke, si Ijul ini nampaknya dia sinyalnya susah. Ya guys, tap-tap layar dulu. Tap-tap layar, sukai siaran ini dan bagikan. Bagikan tap-tap layar dan jangan lupa ini loh ya. Join atau gabung timku. Ya. Oh, silakan. Kita kasih naik ada Om Fit. Share, bagikan. Bagikan di status WhatsApp Anda, bagikan di Facebook Anda, bagikan supaya apa? Supaya semakin banyak dan semakin tersebar ini siaran diskusi lintas agama ini. Ya, Om Fit, apakah Anda seorang Muslim? Om Fit. Nah, Muslim Bang, Muslim. Macet lagi. Gimana? Anda Muslim? Nah, udah macet ya, kita taruh di bawah dulu. Nah, kalau udah begini namanya, kalau udah seperti ini, kalau udah 3 orang naik diam, itu artinya kita harus iklan dulu. Iklan, ya. Baiklah teman-teman dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan support dan dukungan kepada channel ini teman-teman. Supportnya berupa tap-tap layar, itu yang paling sederhana, tap-tap layar. Kemudian bagikan siaran ini. Kemudian juga kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa memberikan support melalui Gift. Dan juga teman-teman bisa mensupport secara finansial ya. Karena apa teman-teman? Karena acara-acara kita ini pun kita juga memerlukan yang namanya dana atau support finansial. Kalian tahu bahwasanya ya, kita ini berapologetika
kalau dari Konoha kita berapologetika, maka sikit-sikit lapor polisi. Ya. Karena apa? Karena yang boleh bahas agama lain cuman orang Islam. Ya, betul. Coba kalian periksa YouTube, TikTok, ya. Di mana orang-orang Islam membahas agama Kristen, wah itu bebas-bebas sudah. Ya. Abdul Somad, Donditan, kalau bahas agama Kristen itu namanya syiar dan dakwah. Ya, itu bukan penistaan agama. Nah, tetapi kalau ditanggapi, maka mereka akan berteriak Allahu Akbar, darahmu halal. Itu adalah fakta dan itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau Anda mau bantah itu naik ke sini, naik ke sini. Begitu ya, silakan. Siapa yang mau membantah kenyataan itu? Karena apa? Karena memang seperti itu. Nah ini, itu contohnya itu yang di belakang saya itu. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ini kan? Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Nah, kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Itu sudah hukumnya. Nah, jangan dibantah, jangan. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada bos muda. Silakan bos muda. Halo bos muda. Nah, macet, diam. Ya, begitulah teman-teman ya. Ketika saya menyampaikan fakta, ketika saya menyampaikan kebenaran, itu memang banyak teman-teman orang-orang yang memang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, ingin membantahnya. Ya, langsung masuk angin. Percayalah teman-teman, apa yang saya katakan itu tidak akan mungkin bisa dibantah. Yang bisa orang lakukan itu adalah melakukan persekusi. Nah itu yang orang bisa lakukan. Kalau untuk membantah, nggak bakal sanggup, nggak bakal. Silakan. Kita kasih naik ada bentar, Emilia Fawaz. Silakan Emilia Fawaz. Silakan. Apakah Anda seorang muslim? Nah, masuk angin lagi ini. Teman-teman, kadang-kadang ya kita kalau terlalu ibarat kata kita main catur ya. Kalau kita memang terlalu serangannya ganas, orang takut mau melawan kita. Ya, kita memang harus menurunkan tempo. Temponya harus kita turunkan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita terlalu frontal, kalau kita terlalu mengemukakan langsung terang benderang kebenaran tersebut, tidak ada yang datang berani bantah, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada hamba Tuhan 08. Silakan hamba Tuhan 08. Hamba Tuhan 08. Macet lagi nih.
Sebentar, ini hamba Tuhan 08 ini siapa sih? Ya, hamba Tuhan 08 silakan nyalakan kamera dulu. Oh, kita ini. Halo? Halo, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Mandi ini. Hmm? Gimana? Itu foto profilnya itu mengingatkan saya ada sebuah peristiwa dulu. Zaman dulu itu saya pernah menulis sebuah buku. Tapi saya tidak tahu apakah itu orangnya atau tidak. Pernah ada orang, saya kan menulis sebuah buku itu. Dia minta berapa itu pada waktu itu bukunya ya. Lupa saya juga, 10 atau berapa itu bukunya. Kirim ya Bang ya, nanti dibayar. Enggak dibayar. Padahal sudah saya bilang, buku itu gratis untuk orang-orang muslim. Bagaimana caranya biar saya bisa mengadakan buku terus? Artinya kalau ada orang Kristen yang membeli ya dibayar. Bayarnya buku itu untuk dibagikan kepada muslim. Foto profilnya mirip seperti itu, tapi mudah-mudahan bukan dia. Oke, kita kasih naik ada Azian. Mana tadi? Azian Watun. Silakan Azian Watun. Selamat hampir menjelang siang, hampir jam 12 siang. Selamat siang Azian Watun. Nih, lari lagi. Oke lah teman-teman, berhubung jamaah kaum muslimin wal muslimat semuanya sudah pada menyerah di sini. Sudah kibar bendera putih, ya mungkin kita diskusi internal ya, diskusi internal Kristen. Tapi biar videonya nggak gabung, jadi kita tutup dulu sebentar. Baru kita nanti mau diskusi isu-isu tentang pernyataan-pernyataan saya yang digoreng-goreng. Karena apa? Karena saya lihat itu ada sedikit, saya tidak katakan banyak ya, sedikit ada orang-orang Kristen begitu ya, yang awam begitu, kemudian termakan oleh isu-isu yang digoreng oleh para pembenci Edis TV, yaitu orang-orang yang berapologet tapi tidak laku. Karena ada orang berapologet itu iri melihat temannya, iri melihat Edis TV, itu ada. Ya. Saya ini sudah sekolah teologi, sudah doktor teologi, kalau live yang nonton cuma 72 orang. Itu pun yang 72 orang, 20 HP saya sendiri. Saya bikin, saya siaran yang nonton saya sendiri. Nah yang seperti itu teman-teman itu membuat dirinya itu merasa apa? Merasa dirinya itu tidak sanggup begitu ya. Padahal dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Dia tidak tahu bagaimana perjuangan saya dari nol. Dia tidak melihat bagaimana konsistensi saya. Ya. Lalu dia datang nongol-nongol begitu entah dari antah berantah dan cemburu dan iri. Ya, itulah yang saya katakan orang-orang yang nekat yang nyata. Ya teman-teman, mungkin kita akan live dulu bahas-bahas yang itu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja lah. Ya, ngobrol-ngobrol santai, diskusi. Karena ini saya lihat kaum muslimin wal muslimat di TikTok ini sudah pada tiarap ya. Oke, kita tutup dulu sebentar baru kita bahas.
Oke, cek 1 2 3. Oke. Teman-teman, hari ini kita siaran mengenai kita membahas statement-statement apa saja nih ya, statement-statement bentar. Membuktikan kesesatan Edis TV. Oh, bentar. Sabar ya, sabar teman-teman ya. Oke, ini dia kajiannya ya. Baiklah teman-teman, kita mau kasih waktu nih untuk meluruskan statement-statement saya yang mungkin disalahpahami orang atau mungkin juga ada statement-statement saya yang digoreng-goreng oleh seseorang dengan maksud dan tujuan untuk menggelincirkan orang-orang yang awam ya. Jadi saya persilahkan teman-teman untuk naik, kita diskusi dengan baik ya. Ini forum internal Kristen ya. Para kadurun-kadurun jangan naik dulu. Tadi sudah dikasih kesempatan, kalian sudah tiarap kan? Jadi silakan, kalian kadurun-kadurun nyimak dulu. Mungkin ada di antara kalian ya yang mau tanya nih, Bang, kemarin saya dengar si Anu ngomong begini, Bang. Katanya Abang mengajarkan politeisme. Katanya Alkitab mengajarkan politeisme, Bang. Gimana itu, Bang? Ayo. Biar tidak banyak ini orang-orang awam yang nggak nonton. Ataupun dia nonton tapi sengaja memelintir maknanya. Atau dia nonton tapi nggak nangkep gitu. Nah itu kita bahas. Romel Simamora. Selamat siang, Pak Romel Selamat Simamora. siang. Ya, silakan. Selamat siang, Le. Selamat siang. Luar Lai, biasa. saya panggil Lai ya. Oke. Ya, Ya, gimana? nggak apa-apa. Pak Romel Simamora, apa yang mau Anda sampaikan? Saya sering nonton itu siapa si Yusuf PI dan Ustadz Wafi sekarang ya, Wafi ya. Oh ya, Coba deh Edis TV masuk ke mereka, bisa nggak? Oh, sudah saya bikin tiarap itu mereka. Sudah. Jadi ketika saya naik ke situ, ujung-ujungnya itu ketika mereka sudah terdesak, itu pasti nanti diturunkan. Begitu. Diturunkannya? Iya, seperti itu. Jadi kalau saran saya begini saja, bilang saja kau hadapilah Edis begitu, jangan main turun-turunkan begitu. Saya ngomong begitu, kalian jangan berkuar-kuar selalu. Kadang-kadang 3 lawan 1 kalian kerjakan gitu kan. Nah, disuruh naik 1 orang Kristen, 3 orang mengeroyok gitu kan. Betul. Saya sudah ngomong itu. Iya. Pokoknya kalau Edisnya itu aja suruh itu aja kesini, sampaikan. gitu dia ngomong. Oke lah, Pak Simamora, kita undang dulu ya. Kita ini mau membahas mengenai di mana kesejahteraan Edis. Kesesatan. Ya, oke ya. Makasih. Baik. Ya. Sama-sama saya turunkan ya. Yuk, silakan teman-teman. Mungkin ada di antara kalian nih ya yang seperti yang saya sebutkan yang tadi. Kita kasih naik ada. Ini kok Muslim namanya, tapi nggak apa-apa. M. Fahmi. Kan sudah dikasih kesempatan tadi ini. Kalian naik. Tapi tadi sudah tiarap, sekarang malah naik.
John Morris John Morris Tapalele. Halo Bang Edis. Ya, silakan John Morris Tapalele. Nyalakan kamera dulu, Bang. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang, Abang. Silakan nyalakan kamera dulu. Minta tolong bantuan. Oke, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Oke, selamat siang Bang Edis. Selamat siang juga, Bang John Morris. Bang John Morris, ini Abang Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang Edis. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kapan hari itu kan saya ngikuti yang acara yang sama Pak Bombong itu ya. Acara, oke. Yang mana itu, Bang? Yang masalahnya Pak Bombong itu. Iya, gimana? Nah, waktu itu Bang Edis sudah tutup live. Saya ngikutin Pak Bombong. Terus dia tampilkan WA katanya Bang Edis ini WA maki-maki ancur dia gitu loh. Apakah itu benar? Bang Edis WA Apa Pak Bombong isi gitu. WhatsApp-nya apa? Isi WhatsApp-nya itu dia tampilkan sepintas saja saya lihat itu katanya Bang Edis maki-maki dia. Maki-makinya Apa segala bagaimana macam itu? pokoknya. Contohnya, maki-makinya itu seperti apa? Kita kalau berbicara itu Ya. harus spesifik, Bang, biar tidak kabur begitu maknanya. Ya, itu katanya Bang Edis WA bangsat lah apa segala macam itu. Oh, tidak pernah. Tapi dia tunjukkan Tidak pernah kalau tapi saya dia WhatsApp tunjukkan begitu. Yang saya kirim pesan sama makanya itu dia loh. begini. Baik, saya jelaskan. Saya mengirim pesan suara kepada dia. Dan juga begitu. pesan tulisan. Saya bilang begini. Bom-bom, Iya. rummu itu sudah menjadi rum bin atang. Saya bilang begitu. Rummu sudah menjadi rum bin atang. Kenapa saya katakan rum bin atang? Nah, itu biar Anda tahu jalan ceritanya begini. Dia itu kan memalsukan surat. Memalsukan Ya, betul. surat. Untuk apa memalsukan surat? Untuk melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang merugikan Betul. jemaat. Apa surat yang dipalsukan? Surat yang dipalsukan itu adalah surat pentahbisan. Dia bukan seorang pendeta, bukan seorang sarjana teologi, tetapi dia membuat surat yang isinya itu dia sebagai sarjana teologi dan ditahbiskan. Begitu. Betul. Nah, sehingga kebetulan itu sebentar kerja dulu di- Bang, biar saya jelaskan dulu. Biar saya jelaskan dulu, nanti kalau Siap. Abang nggak ngerti begini. Biar saya jelaskan dulu. Siap. Setelah itu, dia bahas itu di live-nya. Nah, apa yang membuat saya mengatakan seperti itu? Apa yang membuat saya mengatakan bahwa rum itu sudah menjadi rum bin atang? Karena dia bilang begini, memangnya Rasul Paulus itu punya surat seperti itu. Katanya seperti itu. Mana surat legitimasi Lukas, Petrus, Paulus. Bayangkan seperti itu mereka. Makanya saya bilang rummu itu sudah menjadi rum bin atang. Kenapa? Karena dia membenarkan. Jadi intinya itu, kenapa kok kamu permasalahkan surat-surat? Memangnya kalau berapologet, memangnya kalau mau menyampaikan firman Tuhan harus pakai surat legitimasi, harus pakai surat
STH. Lah itu Paulus tidak punya, Lukas tidak punya. Kurang ajar nggak seperti itu? Nah, itu makanya saya bilang. Seperti itu. Makanya keterlaluan begitu. Apakah Paulus pernah mengaku-ngaku ini surat saya? Tidak pernah. Rasul Paulus pernah bilang begitu? Enggak pernah. Lukas pernah? Rasul Petrus pernah? Tidak pernah. Begitu. Karena tidak pernah mengaku-ngaku lulusan sekolah teologi, maka tentu tidak kita tanya suratnya. Betul, betul. Maksudnya tidak pernah mengaku-ngaku menunjukkan surat lulusan teologi. Coba sekarang saya tanya, apakah pernah Rasul Paulus membuat surat palsu lulusan teologi? Kan nggak pernah. Apakah pernah Petrus menunjukkan surat palsu lulusan teologi? Enggak pernah. Jadi enggak perlu kita tanya suratnya. Begitu. Nah, sedangkan Bom-Bom menunjukkan surat palsu. Makanya kita tanya gitu. Ya Bang ya? Saya nggak cuma tanya itu, masa Bang Edis kayak gitu WA kasar-kasar Saya begitu, katakan roomnya bukan dia, roomnya itu sudah menjadi room yang kurang ajar begitu. Kenapa room kurang ajar? Karena dia membawa Rasul Petrus, Rasul Paulus, Lukas sebagai orang yang tidak kredibel menyampaikan firman Tuhan karena nggak punya surat lulusan sekolah teologi. Itu yang saya kritik keras kepada dia. Seperti itu ya. Oke ya, sudah paham ya? Kan ya paham. Hanya cuman dia tampilkan di roomnya dia itu yang kayak gimana gitu loh. Ya, baiklah, kita membahas ini saja lah, bukan membahas itu. Coba ya. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, saya turunkan. Terima kasih, Bang. Ya, silakan teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu, sayangnya saya nggak bisa putar karena videonya ada di HP yang saya pakai siaran ini. Begitu. Intinya itu yang saya bilang begitu teman-teman. Kadang-kadang saya suka keras dalam hal perihal yang menyangkut ajaran-ajaran iman kita begitu. Kan kurang ajar begitu. Membenarkan kebohongannya dengan membawa-bawa Rasul Paulus, membawa-bawa Rasul Petrus, membawa-bawa Lukas begitu. Masa dikatakan memangnya kalau orang mau berapologet harus punya surat. Yang bilang begitu siapa? Saya sendiri nggak punya surat sekolah teologi, nggak punya. Iya. Saya itu tidak punya lulusan background sekolah teologi, nggak punya. Nggak punya saya. Rudi Iskariot juga nggak punya. Tetapi tidak pernah saya mempermasalahkan. Berapa banyak orang yang berapologet ini yang bukan lulusan sekolah teologi? Banyak. Nggak kehitung. Banyak. Tetapi tidak pernah saya permasalahkan. Tidak pernah kita permasalahkan. Karena nggak pernah malsuin surat. Coba sekarang saya tanya. Pernah Rudi Iskariot lawan debat saya? Yang sering jelek-jelekin saya. Malsuin surat? Enggak. Dia nggak pernah malsuin surat itu. Surat lulusan sekolah teologi. Nggak pernah. Nggak pernah malsuin surat pendeta. Nggak pernah. Makanya nggak perlu dibahas. Nah ini si Bom-Bom ditanya, itu surat kok kau palsu-palsukan, tujuannya apa? Lalu dia bilang lah kalau begitu kenapa kamu mempermasalahkan surat? Sedangkan Rasul Paulus saja, Petrus saja, nggak ada mereka surat sekolah teologinya. Kurang ajar kan? Gimana seperti itu? Itu biar teman-teman ngerti ya background ceritanya gitu ya. Oke, coba nih kita masih kasih kesempatan nih ya kepada yang mau
membuktikan kesesatan daripada Edis TV. Kita kasih kesempatan. Saya ingin membuat sesuatu itu terang benderang begitu, supaya kita tidak ngomong-ngomong di belakang. Bang Halo, Bang Martin Dis. Simanjuntak, silakan Bang. Saya ingin tanya sama Abang tentang politeisme kemarin yang Oh iya, mantap. Ini diskusi pertanyaan dengan bagus Malkil. ini. Ya, silakan Bang. Iya. Saya ingin tanya Bang, untuk Abang bagaimana Abang bisa mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politeisme? Saya bukan menghakimi Abang, kita saling mendukung dan menasihati. Baik, mantap, Ya. mantap. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Saya mau tanya dulu nih sama Abang. Abang tahu KUHP ya? Tahu Bang? Oke. KUHP itu mengajarkan kejahatan nggak? Ya, dia mengajarkan untuk tidak melanggar, begitu. Nah, makanya gini Bang. Apa bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya agar orang berbuat kejahatan? Bedanya apa? Contoh. Ini ada KUHP. KUHP itu mengajarkan kejahatan, mengajarkan tentang kejahatan. Apa itu kejahatan? Contoh, pencurian. Contoh, apalagi perampasan dengan pencurian dengan kekerasan, pencurian di malam hari, pencurian secara ini dan lain sebagainya. Kemudian penggelapan, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya buku tersebut mengajarkan kejahatan. Ini yang dimaksud kejahatan, ini yang dimaksud ini begitu kan? Nah, makanya saya tanya dulu sama Anda. Bedanya mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan supaya orang berbuat kejahatan apa? Beda Bang. Kalau mengajarkan supaya berbuat kejahatan kan supaya kita berbuat jahat. Kalau mengajarkan kejahatan kan beda. Begitu. Iya, betul. Baik, sekarang kita ke pernyataan itu tadi ya. Gini Bang. Sebenarnya video itu kalau dilihat secara utuh, orang itu sudah tahu maksud saya. Saya kan mengatakan bahwa Alkitab itu mengajarkan politeisme. Karena apa? Karena Alkitab itu menjelaskan tentang adanya banyaknya makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk di luar dunia kita. Contohnya misalnya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang gila di Geraza, orang gila itu kan dimasuki roh jahat yang jumlahnya itu banyak, lusinan, namanya legion, betul? Ya, legion. Itu kan jumlahnya banyak, betul? Iya. Betul, lebih dari satu. Oke. Pertanyaan saya kepada Abang percaya nggak itu? Bahwa jumlah roh jahat yang merasuki orang gila itu banyak jumlahnya? Percaya Bang, karena roh itu kan tak terbatas gitu. Betul. Kemudian di dalam kitab Raja-Raja, ketika seseorang datang ingin mengepung atau mengeroyok Elisa, tahu? Tahu? Halo? Jaringan Abang kurang bagus ya? Putus-putus. Oh ya, baik. Sebentar saya bacakan. Sekarang sudah bisa mendengar? Sudah Bang, sudah. Oke, sebentar. Saya bukakan lagi satu ayat ya. Bentar ya. Saya akan bukakan lagi. Bentar. Pindah dulu. Oke nih. Saya pindah dulu Bang. Udah, suara saya jelas Bang? Ya, suara saya tadi sebenarnya jelas, suara Abang yang kurang ini tadi. Baik. Saya akan bukakan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Coba tampilkan dulu. Abang punya Alkitab di situ? Punya Bang, punya. Pakai tablet boleh ya Bang ya? Boleh saja. Alkitab sekarang sudah zamannya digital Bang. 2 Raja-Raja berapa Bang? 2 Raja-Raja
pasal yang ke Dua Raja-Raja. pasal yang ke-17. 6 ayat yang ke-17. 17. Dua Raja-Raja pasal yang ayat ke-6. ke-17. Oke Bang, saya buka ya. Oke. Tapi sebelum yang ke-17 kayaknya kita baca dulu dari yang 16 coba. Dua Raja-Raja pasal 6. Saya baca ya Bang, yang saya tunjukkan ya. Oke, silakan. Ayat 16 dan 17 Bang ya. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Oke. Abang tahu nggak itu sedang berbicara apa? Itu tentang jangan takut, ya, tentang supaya Elisa Bukan ini, Bang, itu berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Adanya makhluk-makhluk yang Oh tidak ya, terlihat, yang ada di sekeliling kita, tetapi orang-orang itu tidak melihat kalau itu tidak disingkapkan oleh Tuhan. Saya bacakan saja, saya bacakan ya, biar enak kita. Perhatikan ya, saya bacakan dari sini. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepada dia, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi ini berbicara tentang adanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Nah, itu di dalam bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Jadi para malaikat-malaikat, para makhluk-makhluk, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Bentar bang. Oke, sudah bang, sudah. Oke, saya teruskan. Jadi Ya bang, lanjut. para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk ini tadi yang berkereta berapi ini tadi, dan juga bahkan iblis-iblis roh-roh di udara, itu di dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai Elohim. Dan di dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai Theos. Theos itu disebut. Begitu Bang. Jadi makanya Bang, Alkitab itu bang, ya. Bagaimana? Makanya Kalau Alkitab yang saya pelajari itu Bang, Elohim dan Theos. Iya, Elohim coba Abang bang, selesaikan saya bukan dulu. menggurui. Elohim dan Theos itu berbicara tentang Allah. Kalau Elohim dan Theos yang abang maksudkan tadi itu E-nya E kecil. Itu mungkin benar, tetapi bukan berarti menunjuk kepada itu bang. Sekalipun Allah dalam sifatnya itu adalah roh. Begitu. Jangan ke situ dulu Bang. Nanti kalau kita nggak ngomongin Allah yang tertentu Bang. Gini loh. Di dalam bahasa Ibrani, kan kita bahas Elohim, di dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani itu nggak ada huruf kecil Bang. Ya betul, tidak ada huruf kecil. Tapi betul Bang. Ada huruf kecil, itu adanya di terjemahan Bang. Jadi semua makhluk-makhluk itu disebut sebagai Theos. Begitu Bang. Ya. Nah makanya poli itu artinya banyak. Theos itu sebenarnya merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni luar dunia kita Bang. Betul. Begitu, Bang. Di luar apa? Astral lah dibilang, astral, spiritual gitu ya Bang ya? Iya, makhluk-makhluk spiritual. Makanya Alkitab itu saya bilang mengajarkan itu Bang.
Sebenarnya kalimat lengkapnya itu sebenarnya mengajarkan tentang politeos, politeis begitu. Adanya Ya. banyak teos-teos begitu. Begitu, Bang. Makanya Sedikit, di Bang. dalam Alkitab itu Tuhan akan sudah paham. menghukum bukan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada para teos begitu. Para Allah di Mesir. Begitu. Ya, Maka- itu Allah. Kalau terjemahannya A kecil. Betul. Ya, di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani nggak ada A kecil A besar, Bang. Itu di dalam terjemahan supaya apa? Betul. Supaya para pembaca ngerti yang dimaksud Allah kecil-kecil ini adalah Allah-Allah yang lain, begitu loh. Para dewa-dewa Ya, yang ilah lain. yang lain. Begitu. Iya. Ya, ilah yang begitu, lain kan Bang. begitu, Bang. Iya. Itulah yang saya Aku mau maksud. tanya, Bang. Itulah yang saya maksud Politeisme, Alkitab mengajarkan politeis. Maksudnya mengajarkan tentang politeis begitu loh. Ya, Begitu. saya setuju, Bang. Saya setuju dengan Abang. Setuju. Saya setuju. Saya bukan memaki Abang. Dan yang kedua, Bang, kenapa Abang bilang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa? Wah, itu bahaya, Bang. Bukan saya yang ngomong itu. Bang. Saya kan sebagai saudara. Itu kemarin Abang, saya ada rekamannya, saya lihat rekamannya Abang dengan Malikil ya. Bro Malikil. Ya, sebenarnya itu Diskusi. orang bertanya kepada saya. Begitu. Nah, kalau kita membaca Alkitab, Bang, jelas sekali dikatakan iya yang untuk sementara waktu. Ya. Bahkan dia itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ada nggak ayat seperti itu? Ya. Gini, Bang. Konteksnya gini begini. Kan kalau begini, Bang, saya mau tanya dan sampaikan ke Abang bahwa sebenarnya saya bukan membawa Tritunggal ini ya, bukan. Pada hakikatnya Allah Bapa dengan Yesus adalah setara begitu. Setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Saya bukan mengkoreksi dan saya belajar dari sekolah minggu itu, Bang. Ya, gini saja lah, Bang. Kalau soal yang seperti itu, Bang, itu sebenarnya ujian sekolah teologi, Bang. Yang paling penting bagi kita itu adalah supaya apa? Supaya kita melakukan firman Tuhan, Bang. Karena nanti kalau ujian masuk surga pasti nggak ditanya itu, Bang. Kalau misalnya dia kerjanya korupsi. Nampaknya dia delay. Oke lah, Bang. Mungkin Abang bagusin sinyal Abang dulu ya. Saya turunkan dulu, Bang ya. Sinyal Abang agak susah itu, Bang. Makanya saya ngomong, dia ikutan ngomong juga. Jadi agak-agak berat. Ya, silakan yang lain. Coba kalau mau naik, sinyalnya yang bagus dulu. Biar kita kalau ngomong itu nggak tabrak-tabrakan. Saya lagi ngomong, dipotong. Karena dia dengernya itu suara saya delay itu sekitar berapa detik. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Francisca Gwen. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa membedakan mengajarkan kejahatan dengan mengajarkan untuk supaya berbuat jahat. Itu harus kalian bisa bedakan. Contoh, apakah Alkitab mengajarkan kejahatan? Oh, iya. Contoh, apa kejahatan yang diajarkan oleh Alkitab? Pencurian itu kejahatan. Ya kan? Bersaksi dusta itu kejahatan. Terus apa lagi? Penyembahan berhala itu kejahatan. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita menjauhi kejahatan-kejahatan tersebut. Begitu. Bukan Alkitab mengajarkan supaya orang berbuat jahat, bukan. Alkitab mengajarkan tuh mana yang jahat. Mengajarkan kejahatan, mengajarkan kebaikan, diajarkan itu.
Kalau begini itu baik, kalau begini itu jahat. Kan begitu. Mungkin kata-kata tersebut menjadi tidak dipahami ketika mungkin kurang kata tentangnya begitu. Harusnya ada kata tentang sih memang. Karena kalau hanya sebegitu nanti orang salah paham. Mengajarkan tentang kejahatan, mengajarkan tentang politeis begitu. Seperti itu. Dan Alkitab memang mengajarkan tentang politeisme itu. Diajarkan tentang adanya makhluk-makhluk lain begitu. Makhluk-makhluk roh. Ya, makanya dikatakan sepertiga itu yang diajak oleh Lucifer itu kan sepertiga. Maka dia mengajak sepertiga bala tentara langit itu untuk melawan daripada Sang Theos gitu, Sang Theos atau Bapa di surga. Seperti itu. Dan mereka juga disebut Theos itu. Ya. Seperti itu. Penghuni-penghuni dunia non fisik ini itu disebut Theos. Begitu ya. Merujuk ke situ itu. Sudah clear ya? Jadi kalian kalau misalnya ada orang goreng-goreng itu nanti kalian ngerti begitu. Yang dimaksudkan oleh saya itu apa. Kadang banyak orang udah ngerti dia. Cuman pura-pura dia dibahas-bahas. Biar apa? Ya biar rame. Seperti itu ya. Karena begini teman-teman. Banyak bahasa-bahasa yang kadung terlanjur di masyarakat itu udah kadung negatif. Iya. Padahal pengertiannya itu tidak seperti itu. Contoh, kalau dikatakan politeis, itu kesannya itu kan negatif. Kesan di masyarakat kalau dikatakan politeis itu, oh berarti ini menyembah banyak dewa. Bukan begitu, politeis itu bukan menyembah banyak dewa. Politeis itu tentang keberadaan banyak dewa. Bukan menyembah banyak dewa. Ini makanya saya bilang kan susah. Kadang bahasa-bahasa itu memang kalau udah dipahami oleh masyarakat itu udah salah. Kadang-kadang kita harus ngikutin yang salah itu terus. Begitu. Ya, contoh dewa. Oh, itu menyembah dewa dia. Oh, berarti dia berarti dewa, berarti setan katanya. Bukan begitu. Dewa itu sebenarnya itu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta. Itu artinya Tuhan. Dewa itu artinya Tuhan. Begitu. Dari bahasa Sanskerta dari kata deva. Diambil sama orang Batak jadi Debata. Nah itu, berarti orang Batak nyembah Debata itu berarti setan gitu. Bukan, makanya kita itu harus belajar, banyak belajar. Gitu loh. Ya. Biar kita ngerti. Jangan ngikutin orang awam karena orang awam tuh nggak ngerti. Udah tahu orang awam nggak ngerti, malah diikut-ikutin. Begitu loh. Cuman kadang-kadang kalau kita ngelawan arus ini, ya akhirnya memang kita dicap oleh orang-orang awam sebagai sesuatu yang aneh. Begitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya saya berbeda, ada banyak telunjuk begitu mengarah kepada saya. Ih, beda sendiri katanya. Kamu kok beda sendiri. Lalu saya berkata, kalian kok sama? Mereka menertawakan saya karena saya lain sendiri, dan saya menertawakan mereka karena mereka sama. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Benjamin, silakan Benjamin. Ini dikasih sama teman ini dari Aceh ini, Peci ini. Bukan dari ya termasuk provinsi Aceh, dari
Kutacane. Dibawa teman ini dari Kutacane. Ya silakan Benyamin. Silakan nyalakan kamera dulu Benyamin. Islam atau Kristen? Halo? Nggak bisa bang ya? Saya bantu dari sini ya bang ya. Oh belum bisa ini abang nyalakan kamera bang. Mohon Belum maaf ya bisa bang ya? ya. Di sini syaratnya harus bisa menyalakan kamera bang. Oh, Mohon oke, maaf bang. saya turunkan. Teman-teman kalau kalian mau naik mau berdiskusi, pakailah suatu akun yang biasa kalian pakai begitu. Kalau kalian sudah biasa punya akun, udah punya akun lama, pastilah sudah ada followersnya, sudah bisa menyalakan kamera begitu. Tapi kalau Anda baru bikin akun TikTok, bahkan padahal sebenarnya Anda punya akun yang asli begitu. Tapi karena Anda malu ya, Anda pakai akun yang KW-KW, jangan begitu ya. Ayo, silakan. Mungkin kalian ingin mengklarifikasi atau mungkin kalian ada yang merasa tidak paham dengan statement-statement saya, boleh gitu ya. Raden Agus, silakan. Halo Raden Agus. Ya, salam, Bang. Shalom, Itu silakan bukan Bang. mengajarkan, memberitakan. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Belum bisa apa ya? Sudah bisa Bang. Abang Islam atau Kristen? Kristen, Bang. PC-nya, topinya dibuka lah kalau beritaan firman. Topinya dibuka. Ya kan beritakan firman dibuka itulah. Kenapa harus dibuka topinya? Ya bertahu orang Kristen gitu. Ya udah tahu di sini Bang orang. Sudah tahu Bang, sudah tahu. Bang, saya itu punya lukisan Bang. Lukisan zaman-zaman dulu. Pakai begini kok. Orang-orang Kristen Bang. Kalau abang main ke ini, pelukisan kayak begini. Bahkan orang-orang zaman dulu Bang di kampung orang Batak Bang, pakainya begini Bang. Nih. Iya, aku semar matanya. Semar mata. Oh iya. Oke lah, hanya itu saja yang mau disampaikan. Ada yang mau yang lain? Iya tadi yang itu, yang bukan mengajarkan kejahatan, memberitakan gitu. Memberitakan kejahatan. Iya ada. Iya sama lah itu Bang, gitu, 11-12 lah itu maksudnya. Mengajarkan kejahatan itu iya, maksudnya Bang, bukan mengajarkan supaya bikin yang jahat, bukan. Mengajarkan mana-mana yang jahat kan gitu. Yang jahat itu perbuatan seperti apa diajarkan. Kan ngomongnya saya itu nggak cuma sependek itu Bang. Ngomong kan panjang itu videonya. Gitu loh. Kan ditonton secara utuh kan bisa. Itu ya. Saya turunkan ya. Ya. Shalom. Jadi teman-teman ya kalau orang ngomong itu jangan dipotong-potong. Banyak kerjaan-kerjaan orang seperti itu banyak. Iya. Dan itu biasanya kerjaan-kerjaan kadrun. Iya. Videonya Pak Esra Soro itu ada itu dipotong. Kerjakan kerjaan-kerjaan kadrun. Nah video-video saya pun banyak yang seperti itu, yang dipotong. Gitu. Dia tidak lihat secara utuh video itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Beritakan kebenaran. Ya, silakan beritakan kebenaran, nyalakan kamera dulu. Walaupun namanya nama-nama nggak asli, nggak apa-apa lah. Silakan beritakan kebenaran, nyalakan kamera dulu, Bang. Kristen atau Islam, Bang? Salam Bang Edis. Ya. Kristen atau Islam? Kristen saya Bang, Kristen. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, silakan Bang. Ya. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, Bang Edis.
memang banyak video Bang Edis yang di sepenggal-sepenggal yang dipotong. Tetapi bisakah Bang Edis mengambil narasi-narasi yang tidak membuat menjadi satu perdebatan di kalangan sendiri? Baik, baik. Ya, Bisakah? itu Ini nampaknya hanya memang harus, pertanyaan. ya, memang nampaknya saya harus ini ya, harus membuat bahasa itu supaya tidak dipelintir orang. Tapi ya bagaimanalah, karena mungkin situasi dan waktu yang tidak memungkinkan atau kondisi yang lagi tidak sedang fit atau bagaimana begitu. Tapi yang saya maksud begini, Bang. Kalau orang nonton videonya secara utuh, pastilah dia paham apa yang sedang saya maksudkan, seperti itu, Bang. Ya, karena gini Bang, dalam ayat firman Tuhan kan pun ada, kalau kita mengalah untuk kebaikan, jangan sesuatu yang baik kemudian dikeji orang. Ada kan ayat firman Tuhan seperti itu, Bang. Jadi kita Gimana ayatnya gimana? Jangan kita mengerjakan sesuatu yang baik tetapi itu dikeji orang. Artinya kita memperkenankan. Coba Bang, ingatkan dulu saya Bang, di mana itu tertulis Bang? Bagaimana bunyinya Bang? Aduh, saya kebetulan lagi sabar. Bunyinya bagaimana? Jangan sesuatu yang baik, kemudian itu dikeji orang yang kita kerjakan. Coba. Jangan sesuatu yang baik. Sabar. Sahabat Baidis, nak lama ya. Oh, boleh, silakan. Atau Abang mau naik lagi nanti boleh. Abang mau cari dulu atau bagaimana, atau kita tunggu? Ganti aja dulu supaya nggak. Baik, nanti kalau ini ingatkan lagi ya. Karena saya nggak ngerti itu. Baik, saya turunkan ya Bang ya. Baik. Ya teman-teman silakan ya. Karena kadang-kadang begini, kita harus tahu bahwa daya tangkap orang itu memang tidak sama semua orang. Ada yang daya tangkapnya itu lambat, ada yang daya tangkapnya itu cepat. Begitu. Makanya kadang-kadang saya paling susah begitu kalau bicara dengan orang yang ber-IQ jongkok. Makanya saya harus berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang sama dengan orang-orang yang ber-IQ jongkok begitu. Ya, semoga jamaah Edis TV terutama yang Kristen-Kristen itu IQ-nya pintar-pintar. Biarlah yang jamaahnya yang masih bego-bego itu orang-orang yang tukang mukulin kepalanya sendiri itu ke trotoar itu ya. Seperti itu. Yuk silakan. Kita kasih naik ada kok nama-namanya kok ini semua sekarang di sini. Tadi sudah tiarap, sekarang kok datang-datang lagi, ini gimana? Setia Budi. Tadi sudah tiarap diajak debat, sekarang malah nongol-nongol. Setia Budi Meliala Bang. Meliala. Shalom. Okay. Shalom. Islam Shalom. Kristen Bang. Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Abang itu pakai topi atau pakai peci Bang? Ini peci Bang. Ini didatangkan dari Provinsi Aceh, dari Kutacane. Ini dikasih Bang sebagai hadiah kepada saya begitu. Ada teman yang datang, dia asalnya itu dari Kutacane. Dibawalah ini sebagai cindramata dari sana. Begitu Bang. Oh. Iya Bang. Apakah pakai topi seperti ini? Apakah pakai topi seperti ini nanti bisa diteriakin kafir, darah halal? Saya heran, ada apa dengan masyarakat ini teman-teman? Pakai topi katanya haram. Gimana? Susah ini, gimana? Apakah menggunakan topi itu adalah sebuah kejahatan?
yang kejahatan itu adalah maling topi orang. Kalau pakai topi saya dikasih. Iya kan? Bukan dari mencuri, gimana? Aku susah dia orang, aduh. Ini yang nggak boleh itu, Bang, yang seperti ini nih. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Iya, Bang. Saya kasih contoh ada dari umat sebelah ya, tentang nih. Contoh nih, kita ini nih. Nah, itu yang bohong itu. Nah, itu yang kadrun itu seperti itu. Saya penginjil lulusan dari Vatikan. 11-12 itu sama Kainama. Kan susah. Kalau pakai peci begini itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngaku penginjil, lulusan Vatikan, nah itu udah jelas itu bohong. Iya, paham Gitu. Bang, paham Bang. Karena kalau penjabat itu kalau Nasrani dia pun ikut di dalam bidang keagamaan kita Islam pun ada Bang. Iya, biasanya di foto-foto kabinet, menteri-menteri kabinet pakai begini kok, mah. Iya. Masa Betul, saya Bang, tidak betul. boleh pakai begini? Nanti topinya diklaim Islam, topi Islam. Kucing Islam, ayam Islam, semua Islam. Begitu. Oke lah Bang, mungkin apa yang mau Abang tanyakan seputar isu ini Bang? Silakan. Nggak ada kesesatan Bang, hanya saja semua itu kan pakai toleransi semua Bang. Bukan itu Bang yang kita bahas Bang. Gini loh, tentang adanya statement-statement saya Bang, pernyataan-pernyataan saya. Di mana di dalam pernyataan-pernyataan saya itu ya, ada orang-orang yang mungkin tidak memahami maksud saya, atau mungkin juga ada orang yang sengaja memelintir omongan saya itu, mempelesetkannya begitu. Adakah Anda juga termakan oleh isu tersebut? Kalau tidak, berarti Bang. Puji Tuhan. Kalau ada mau saya luruskan, coba yang mana? Saya ini Bang ya, semua itu kan tergantung manusia seperti bilang Abang tadi, cepat nangkap sama yang nyimak kan. Oke, berarti ya selama ini Abang nyimak dan nangkap semua maksud saya? Kalau menurut cerita dari Abang yang sering di TikTok itu, saya nangkap Bang, karena teman untuk berbicara ataupun lawan di TikTok Abang kan mungkin kurang mampu juga untuk mengatasi Abang kan. Oke lah, baiklah kalau seperti itu Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Tunggu dulu Bang, pesan ini Bang, pesan Bang. Apa itu? Silakan. Sekarang kan toleransi Bang kan, aku Nasrani, abangku Islam. Jadi toleransi itu kan harus ada. Apapun bilangnya kan, kalau kita Nasrani melakukan yang baik, dan Islam pun melakukan yang baik Bang. Oke lah, baik saya turunkan ya Bang. Bang, Abang pikir saya Islam atau bagaimana? Iya, saya pikir Islam Abang. Sungguh luar biasa, Anda luar biasa. Oke lah, baiklah Bang. Bang, saya ini Bang seorang Kristen Bang. Justru saya di sini itu menjawab ya ataupun mendebat dari oknum-oknum, dari sebagian orang-orang Islam yang suka membahas atau memelintir Alkitab. Begitu Bang. Tetapi di dalam jalannya perdebatan ataupun perdiskusian saya dengan orang-orang Islam yang sedemikian itu, saya juga sering mengeluarkan statement-statement yang membuat ya sedikit, saya katakan sedikit, orang-orang yang tidak paham. Dan inilah yang mau saya
luruskan Jelaskan. seperti itu atau jelaskan begitu ya. Siap bang, siap. Oke, baik, saya turunkan ya. Ya bang. Baik, saya turunkan. Ya, ayo silakan. Khairil Mihran. Silakan Khairil Mihran. Kalau ini nama-namanya Muslim. Tadi sudah dikasih kesempatan loh. Sudah tiara. Iya bang. Sekarang Nggak pernah. giliran saya membahas internal, kau datang. Gimana? Ayo silakan Khairil Mihran. Silakan nyalakan kamera dulu. Iya. Nggak pernah saya lama naik di sini bang. Sebentar diturunkan lagi. Paling 1 menit 2 menit. Aduh. Ya, itu dikarenakan biasanya kamu itu melanggar peraturan-peraturan di sini. Disuruh jawab malah muter ke sana kemari. Peraturan apa bang? Peraturan supaya diskusi itu berjalan dengan lancar, gitu loh. Kamu misalnya ditanya siapa tuannya umat Islam, Allah apa Muhammad, malah muter ke sana kian kemari. Ini kalau aku hitung-hitung ini bang, udah lebih 10 kali saya naik di sini bang. Tapi paling 1 menit 2 menit turunkan. Ya sudah, apa yang mau kau bahas? Aku mau tanya ini bang, tidak lama-lama juga sih gini bang. Ya Islam di bawah silakan dukung saya, Kristen di bawah silakan dukung saya. Kita saling mendukung bang ya. Anda tidak boleh didukung karena Anda mempromosikan ajaran manusia dalam kubur. Loh, gimana? Masalah lain-lainnya bukankah masalah cuma masalah agama saling mendukung bang, lain-lainnya kalian saling mendukung boleh. Iya, mendukung di dalam pengertian apa? Kalau di sini kan mendukung maksudnya kan supaya follow kamu kan? Itu ngapain di follow orang yang memberitakan Yesus yang palsu? Ngapain di follow orang yang memberitakan surga versi itu Alexis? Gimana? Silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Kok kamera? Apa yang mau Anda sampaikan dulu? Silakan. Ucap selamat kepada Bang Edis. Saya mau tanya Bang Edis, agama yang benar Islam apa Kristen? Ya sudah jelas yang mengikuti Tuhan Yesus yaitu Kristen. Oke. Sekarang gini ku tanya Edis, apakah lambang-lambang Kristen banyak yang pakai Islam atau Kristen pakai lambang-lambang Islam? Yang mana yang banyak? Berarti kalau yang banyak dipakai Islam, Kristen berarti Islam yang benar. Contoh jubah pendeta tidak mungkin dipakai Pak Imam. Apa? Saya pikir Anda membawa argumen yang baik. Jadi gara-gara jubah maka ajaran jadi benar. Bagaimana jalan ceritanya? Berarti kalau koruptor pakai jubah berarti jadi benar korup itu. Gini kan? Gimana? Gini, kalau pendeta pakai kopiah, pakai apa wajar. Tapi kalau Pak Imam pakai jubah pendeta nggak wajar kayaknya Bang Dedis. Nggak bisa. Baik. Kita ngobrol nggak bermanfaat ini. Karena ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kebenaran sebuah ajaran. Dengar dulu. Sebentar dulu Bang. Dengar. Awalnya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Ya. Kalau Anda pergi ke gereja melihat bapak-bapak pendeta berkhotbah, mereka pakai jas, betul? Ya. Lalu sekarang jas itu sudah pergi ke masjid, dipakai oleh ustadz. Artinya apa? Artinya ustadz sudah pakai baju pendeta. Tapi itu bukan sebuah esensi, Bang. Yang saya maksud begini. Ajaran itu benar atau salah tidak ditentukan dari seorang ustadznya atau pendetanya pakai baju apa. Ini logika macam apa yang kau bawa ini, yang kau beberkan di sini ini. Enggak, gini loh Bang. Kalau abang pakai tanda-tanda Muslim wajar, pakai kopiah, pakai apa. Tapi kalau Pak Imam pakai kubahnya itu pendeta. Pantesan saya nggak mau lama-lama ngobrol sama kamu. Ya, dibawa dulu.
Kau tidur di bawah dulu kau lah. Pusing saya ngomong sama kamu. Mana? Tap-tap layar dulu guys. Tap-tap layar ya. Klik share dan bagikan ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow nih ya. Love Orange 1 orang 1 teman-teman. Supaya teman-teman nanti mendapat notifikasi ketika saya sedang live ya. Kita kasih naik ada saudara Syaki Farzan. Syakil Farzan. Ya, silakan. Ya mungkin efek karena puasa itu. Perut kosong, lupa sahur, akhirnya ngomongnya ngelantur ke sana kemari. Ya, Syakil Farzan. Apakah Anda seorang muslim? Dulu. Kan matamu juling. Oh ini yang kemarin ini orangnya. Coba buka. Ayo kalau berani. Syakil Farzan, gini aja. Kalau kau berani, gini. Syakil Farzan, kalau kau berani, kalau kau punya nyali, kau undang ormas-ormas Islam pergi ke Mabes Polri. Berani nggak? Kalau berani para pendeta-pendeta. Apa? Kau kemarin datang ke sini ngomong hal yang sama. Besok kau ngomong hal yang sama. Si buta dari gua hantu. Si buta dari gua hantu gimana? Buka Nah, kacamatanya kau si pergi ke buta. sana. Pergi kau ke sana lapor. Pak, lapor, Pak. Kenapa? Kalah debat, Pak. Gimana Anda ini? Kamu ketik saja di TikTok, ketik di YouTube. Edis ditantang buka kacamata gitu. Lihat aja di situ. Kok kamu ulang-ulangi lagi di sini? Udah berapa orang yang nyuruh buka kacamata? Saya buka kacamata juga nggak ada apa-apa. Gimana? Malahan ya. Orang yang kamu berani tantang buka kacamata. Iya, kalau saya buka kacamata kamu buka kamera ya. Setelah saya buka kacamata saya, apakah dia buka kamera? Enggak. Suruh Zuma buka maskernya, saya buka kacamata, debat dengan saya. Kalau berani, saya terjun dari Monas. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Fikris Siregar. Selamat siang Saudara Fikri Siregar. Apakah Anda Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Pak. Kristen. Oke. Tetapi sinyal Anda ini rusak, Bang. Oke, coba nyalakan kamera dulu. Tunggu, Bang. Selamat siang, Bang Edis. Selamat siang juga. Anda masih gelap ini, nggak kelihatan. Ini Bang Edis, masalah kemarin yang pernah dibahas Edis, masalah puasa Bang Edis kan dengan dimaksud tujuannya situ 40 hari 40 malam, apa itu Bang Edis? Puasa 40, maksudnya? Yang mana itu? Saya lupa yang mana. Waktu itu kemarin Bang Edis yang dimaksud sama kayak orang Kristen, yang dimaksud puasa 40 hari 40 malam itu bukan dimaksud 40 hari 40 malam, kayak seperti itulah pertanyaannya Bang Edis. Oh, iya. Gini Bang. Jadi bahasa-bahasa di dalam Alkitab itu banyak bahasa-bahasa yang dia itu merupakan bahasa yang metafor atau maknanya itu tidak sungguh-sungguh seperti yang tertulis. Contoh gini Bang ya. Iya Bang. Ketika Tuhan Yesus ditanya, sampai berapa kalikah kita harus mengampuni? Jawabnya 70 kali 7 kali.
itu bukan sampai 77 kali, bukan begitu maksudnya Bang. Nanti setelah lewat dari situ berarti nggak diampuni lagi, bukan begitu. Artinya itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita harus mengampuni itu tanpa batas. Begitu Bang. Nah begitu juga 40 hari 40 malam itu menunjuk, bukan 44 hari malam sungguhan, enggak. Itu merujuk kepada suatu makna yang maksudnya itu lama gitu Bang. Contoh, ketika orang Israel, dikatakan orang Israel itu mengembara di padang gurun, mereka sesat di padang gurun itu nggak sampai-sampai. Itu selama 40 tahun. Itu bukan 40 tahun betulan Bang. Artinya dalam masa waktu yang lama begitu. Itu banyak seperti itu Bang. Ungkapan-ungkapan seperti contoh banjir Nuh. Banjir Nuh itu juga dikatakan 40 hari 40 malam. Kenapa kok serba 40 ini apa ini? Itu bukan begitu maksudnya. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, yang ngitung siapa Bang? Siapa yang ngitung? Enggak, itu bukan 40 hari 40 malam Bang. Itu adalah suatu waktu masa yang lama gitu. Berapa waktu ya enggak tahu. Makanya itu bahasa-bahasa seperti itu. Seperti Musa juga berpuasa 40 hari 40 malam. Seperti itu. Umat Israel mengembara di padang gurun 40 hari 40 malam. Banjir Nuh 40 hari 40 malam. Gitu. Seperti itu Bang. Kalau bahasa kita Bang, 7 kali puasa 7 kali lebaran gitulah istilahnya kalau bahasa kita. Artinya sudah lama tak pulang-pulang begitu Bang. Gitu Bang ya. Oke Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Oke Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar ya teman-teman ya. Akib Riyadi. Terima kasih Bang Jansen. Ya, Akib Riyadi. Kalau dari foto-fotonya ini nampaknya ini kan udah jelas dari sapa-sapaannya. Ya, silakan Akib Riyadi nyalakan kamera dulu. Oke. Alhamdulillah. Bang Akib Riyadi, Anda ini Muslim ya? Ya. Wah, delay-nya lama sekali dia ini. Muslimnya Nampaknya delay-nya sekarang bisa Bang, sampai 3 detik ini. Gak tahu nanti. Maksudnya gimana nggak tahu nanti? Ini gimana Bang? Kalau Allah itu kan artinya jamak dari kata ilahun. Artinya di situ Allah. Kalau Yesus itu Bang, jamak dari apa gitu? Kenapa Bang sama-samakan Yesus dengan Allah? Bukan jamak dari apa? Yesus itu Bang, itu bahasa Yunani. Ini kan apa ya? Bang, abang delay Bang, bagusin dulu sinyalnya Bang ya, karena suara saya sampai di situ. Ini kan. Ya, bagusin dulu sinyal Bang, nanti kita sakit kepala kalau ngobrol gitu. Kayak ngobrol sama bolot nanti kalau begitu Bang. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ezi Ruru. Iya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar, berapa lamakah manusia itu sanggup untuk tidak makan dan tidak minum air? Itu survei membuktikan, kajian saintifik, kajian sains atau kajian ilmiah. Nanti kalian bisa tonton itu. Berapa lama manusia bisa tidak makan dan minum? Berapa lama dia bisa tahan tidak makan, tidak minum? Begitu.
Makanya jangan Anda pahami mentah-mentah itu 40 hari 40 malam. Ya, Ezin Druru, silakan nyalakan kamera. Ezi. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman nampaknya ini sudah mau istirahat siang atau bagaimana? Supaya teman-teman rehat dulu. Oh, lebih kalau 3 hari, lebih. Manusia itu bisa nggak makan, nggak minum bisa sampai sebulan. Nggak makan itu bisa sampai sebulan. Tapi minum ya, minum. Begitu. Pernah ada suatu peristiwa di mana ada orang itu, mereka itu terombang-ambing di laut mereka. Itu kisah nyata itu. Mereka nggak makan itu sampai berhari-hari. Nggak ada yang bisa dimakan. Begitu. Ada itu, baca aja berita-beritanya. Dan kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian saintis tentang berapa lama tubuh manusia itu tidak makan. Tapi kalau nggak minum itu bahaya. Nah, berapa lama manusia bisa nggak minum? Nah, karena air itu adalah zat penyusun tubuh yang paling besar di tubuh manusia. Tubuh kita ini kalau nggak salah 70% gitu, berapa itu air dia. Begitu. Jadi kalau tidak minum berapa hari begitu orang bisa mati gitu. Nah, makanya yang dimaksud dengan berpuasa tidak makan dan tidak minum 40 hari itu bukan 40 hari sungguhan. Begitu ya, itu adalah bahasa-bahasa dalam Alkitab yang menunjukkan rentang waktu yang lama, itu maksudnya. Ya. Oke teman-teman, nampaknya mungkin teman-teman mau rehat dulu atau bagaimana? Kita rehat dulu, nanti malam kita lanjut lagi atau bagaimana? Rehat dulu lah ya. Oke lah, rehat dulu ya teman-teman, kita rehat dulu. Semoga nanti malam kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa teman-teman untuk love orange-nya, follow supaya tidak ketinggalan nanti ketika saya live kembali ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Terima kasih teman-teman, support dan dukung terus ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih terus mantengin channel ini ya, walaupun teman-teman sambil bekerja di siang hari. Semoga nanti malam kita bertemu lagi teman-teman. Untuk hari ini kita akhiri di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan Anda, janganlah disimpan di dalam hati ya. Anggap saja ini sebuah pembelajaran, anggap saja ini sebuah ya pengajaran-pengajaran yang kata-katanya itu mungkin harus agak-agak seperti itu supaya sadar begitu teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja.